Jemaah Kopdar, menjadi santri harus memiliki mimpi yang tinggi, termasuk menuntut ilmu dan berkarir sampai ke luar negeri. Tanpa kita sadari, ternyata bekal-bekal saat masa menjadi santri di pesantren bisa terpakai dalam dunia profesional atau bisa terpakai saat kita menuntut ilmu di luar negeri. Penasaran bagaimana dengan nyantri ke Jerman di sore hari ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Wah, luar biasa ya. Kalau melihat dari judul nyantri ke Jerman, kok bisa begitu ya? Nanti di sore hari ini kita akan bahas ya. Kok bisa sih nyantri tapi bisa sampai ke Jerman? Di sini sudah spesial kita hadirkan juga Gus Ulun Nuha. Assalamualaikum Gus Ulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menda. Nah, ini ya kita akan banyak ngobrol, sharing-sharing dan yang sudah menjadi highlight pentingnya adalah kok bisa sih nyantri ya, santri awalnya tapi bisa sampai ke Jerman. Menuntut ilmu sambil berkarir. Betul sekali. Kita akan ajak santri-santri kita untuk terbang ke Jerman jauh dengan menghadirkan narasumber keren dari Jerman langsung. Wah, ini ya langsung aja kita kenalan. Sudah ada dua ini sepertinya ya Gus. Ya betul, kita sapa tamu-tamu istimewa kita. Assalamualaikum Gus Zaki dan juga Gus Miftah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini Alhamdulillah kesulun sehat kita dari Jerman ini. Alhamdulillah. Lagi panas atau lagi dingin ini Gus? Pinter kayaknya. Lagi musim dingin. Oh dingin. Salju ini mati. Iya. Jadi ini yang dicari-cari orang Indonesia kalau salju. Iya, karena memang nggak ada musimnya kalau di Indonesia. Begitu turun salju langsung pada foto ini loh. Apakah Gus Zaki sama Gus Miftah masih sering mengabadikan wah kalau ada salju di sini begitu ya? Sudah lewat kali momennya itu ya Gus ya. Karena sudah cukup lama ya di Jerman. Betul. Gus Zaki ada di Bonn, mahasiswa S2 dan juga Gus Miftah ada di Frankfurt, saat ini bekerja di sebuah perusahaan di sana, nanti kita akan cerita bersama beliau. Dan Gus Miftah ini juga ketua PCINU Jerman yang baru. Selamat Gus Miftah dan tentu selamat bekerja. Luar biasa sekali ini menjalankan tugas dan mendapat amanah sebagai ketua PCI. Sebuah tantangan yang luar biasa ya kalau misalnya di Indonesia saja, tapi ini sangat keren sekali dan menarik. Kita akan kulik-kulik lagi. Iya. Gimana Gus Zaki perkuliahan di Jerman hari ini? Alhamdulillah perkuliahan di Jerman ini tentunya cukup challenging gitu ya. Karena ya sedikit berbeda dengan culture-nya terutama di Indonesia. Harus dijalani dengan sangat serius. Tidak bisa setengah-setengah hasilnya seperti itu. Iya. Kayak emang harus ya belajar dengan serius gitu loh. Nggak bisa sambil lalu. Iya. Benar seperti itu. Gus Zaki ini santri dari Guyangan, Kajen Mbak Indah. S1-nya di UGM. Di UGM luar biasa. Dan waktu itu nyantri di Krapyak, ya. Kemudian di Jogja, di Jogja, betul. S2-nya di Bonn. Juga melanjutkan belajarnya di bidang kimia ya Gus Zaki ya. Iya benar, bidang kimia. Iya betul. Masya Allah. Kalau Gus Miftah boleh dong kenalan Gus Miftah ini aslinya dari mana? Kemudian mungkin dulu ceritanya nyantri di mana dan kemudian kuliah di Jerman dan kemudian sampai hari ini bekerja ya di Jerman ya. Berkarir juga sekarang di Jerman. Ya, saya asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto, tangga. Betul. Tangga Surabaya. Dulu saya S1 tahun 2015 di Jerman, mengambil jurusan teknik arsitektur. Karena memang hobinya menggambar dari dulu. Lalu setelah S1 saya melanjutkan kerja sampai sekarang di perusahaan salah satu kontraktor di Jerman sebagai arsitek di sana. Wow, luar biasa sekali. Jadi sejak S1 ada di Jerman dan sampai bekerja di sini dan pekerjaan sebagai arsitek. Nanti jangan-jangan pulang ke Indonesia bikin Suramadu 2 ya. Jangan-jangan begitu ya. Oke, kalau ini saya yang penasaran sama Gus Zaki dulu ya. Kenapa kok terfikirkan Jerman?
Dari sekian banyak, apakah memang kalau biasanya santri ya, pada umumnya itu ke Timur Tengah, lalu Ke ingin Al-Azhar, ke Al-Azhar ke gitu ya, Saudi, iya gitu Saudi, terus bahasa Arab. Ini yang menariknya, yang pertama kimia, terus habis itu di Jerman. Nah ini, apakah ada motivasi tersendiri dari orang tua atau dalam hati? Atau mungkin dapat wangsit dari Pak Gus, mungkin bisa Iya, diceritakan, dari Gus. kiainya mungkin Gus Zaki. Iya, sebenarnya hal ini yang istilahnya mendasari saya dulu ya, kepengen kenapa kok istilahnya ke luar negeri dan milihnya ke Jerman. Karena kalau dari pesantren saya dulu di Guyangan itu ya, itu banyak sekali yang ke Al-Azhar, Kairo, benar sekali. Betul. Ya. Nah, tetapi kayak udah saya itu pengennya anti mainstream gitu loh. Sudah banyak sekali yang tanda kutip belajar, istilahnya bisa ibadah, bisa sujud ke bumi Allah yang istilahnya Timur Tengah mayoritas Muslim itu. Saya pengen ini di bumi Allah yang lain yang istilahnya Islam itu minoritas. Nah, kita itu bisa belajar di situ, bisa ibadah di situ. Istilahnya kalau ngomongin masalah sains dan teknologi itu ya, itu Jerman merupakan salah satu kandidat yang terhebat menurut saya itu ya. Apalagi saya kimia, jujur spesialisasinya nanti itu di bidang halal analysis itu, analisis halal. Tetapi di sini itu nanti lebih spesifik gimana sih menurut perspektif terkait sains dan teknologinya. Karena kalau ngomongin sekarang itu nggak bisa. Apa analisa halal hanya kayak fikihnya saja gimana? Kan harus sampai detail gitu. Ke teknologinya, ke sainsnya, ke kimianya seperti apa. Nah, seperti itu. Wah, ternyata sampai tetap ada unsur Islamnya itu Ya, tetap dibawa ya, ternyata Gus. tentang semangat dakwahnya itu tetap menjadi mimpi besarnya beliau, cuma menggapainya lewat jalur yang lain, yaitu lewat sains Iya, untuk lebih menganalisa hal. anti mainstream kata Gus Zaki ya. Sedikit Iya. berbeda tapi ternyata lebih keren juga Iya, luar ini ya. biasa. Oke. Kalau Gus Miftah gimana Gus? Sampai S1 di Jerman itu jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Anak-anak lulus SMA Biasanya kemudian mungkin S1 di S2-nya begitu Iya. ya. Tapi ini dari S1 memupuk ya. betul. Gitu. Dari Mojokerto sampai ke Jerman S1-nya. Gimana ceritanya itu, Gus? Ya, jadi sebenarnya motivasi kenapa kuliah di Jerman itu karena yang kita tahu Jerman adalah salah satu negara yang sangat terkenal akan teknologinya, sehingga waktu itu saya memutuskan untuk bisa kuliah di sana karena memang terdapat motivasi tersebut. Dan yang kedua, yang perlu diketahui juga mungkin kepada santri-santri di Indonesia, di Jerman pendidikan kuliahnya itu adalah investasi sosial dari pemerintah Jerman, sehingga biayanya itu jauh lebih murah daripada negara-negara maju di barat lainnya seperti Amerika Serikat, Australia atau Inggris. Sehingga ini yang menjadi motivasi saya bisa mendapatkan kuliah yang sangat berkualitas dari segi kurikulumnya, pendidikannya, bahkan bisa mencicipi teknologi Jerman yang sangat maju, tetapi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan negara-negara Eropa atau bahkan negara-negara maju di Amerika Utara lainnya. Oke. Seperti itu. Tapi Jadi memang ngomong-ngomong, kenapa kepikir dari S1 di Jerman, Gus? Apa berarti ada sudah yang disiapkan dari SMA juga iya, begitu ya? makanya persiapannya Ya. apa, seperti apa? Ceritanya mungkin seperti apa, Gus? Sebenarnya itu motivasinya dari almarhum ayahanda saya sendiri. Jadi ayahanda saya sudah mempersiapkan karena beliau backgroundnya selain santri juga, dan juga mengasuh salah satu pondok pesantren di Mojokerto. Beliau adalah seorang engineer. Jadi beliau ingin agar anaknya selain punya latar belakang santri dan NU juga, beliau juga ingin anaknya memiliki salah satu sisi lain dari yang diwariskan oleh beliau, yaitu punya pengetahuan dalam hal yang lain, seperti salah satunya engineering. Dan beliau tahu bahwa salah satu negara yang maju dalam hal engineering itu adalah Jerman. Sehingga beliau memutuskan agar anaknya berkuliah di Jerman. Memutuskan dari agar awal. kuliah di Jerman dari awalnya. Wah, itu menjadi landasan yang membuat, wah, kok bisa Jerman? Ternyata salah satunya adalah ayahandanya tadi
adalah engine. Saya sampai merinding tadi Gus ya, inspirasinya dari sana. Oke, jamaah kopdar, kita masih akan membahas lebih dalam lagi ya tentang nyantri ke Jerman. Kok bisa sih? Oke, jamaah kopdar, tadi adalah pembukaan yang tipis-tipis tapi sepertinya sudah menghangatkan pikiran kita ya. Kok bisa dari santri lalu ke Jerman juga? Sampai Jerman dan dari Mojokerto juga sampai ke Jerman. Iya, dari Jawa Timur ke Jerman begitu ya, masih mirip-mirip serupa tapi sangat beda sekali ternyata dalamnya. Nah, ini kita juga penasaran pastinya jamaah kopdar. Tadi dikatakan kalau ternyata biayanya untuk pendidikan di sana juga jauh murah, lebih terjangkau. Iya, lebih ini terjangkau. Informasi yang menarik dari Gus informasi Miftah yang tadi. menarik. Gimana Dan nih? Gus Miftah dari S1 itu ada di Jerman. Barangkali Gus Miftah bisa cerita ini biar santri-santri nggak penasaran. Emang Gus Miftah waktu S1 itu biaya sendiri atau beasiswa, Gus? Saya biaya sendiri, tetapi juga selama mahasiswa sempat meluangkan waktu untuk sambil bekerja selama kuliah. Wah, ini. Makanya sekarang juga berkarir ya. Dan ternyata cukup terjangkau biayanya ya Gus Miftah ya. Betul, jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Jadi selama biaya yang biasanya dikeluarkan itu untuk kuliah dalam satu semester itu sekitar 250 sampai 350 euro saja. Dan itu jika dirupiahkan mungkin sekitar 5 jutaan rupiah. Satu semester. Itu hanya satu semester saja. Lebih mahal UKT di sini dong. Iya, malah lebih mahal UKT di sini ya. Dan itu dengar-dengar juga sebenarnya benefitnya kembali ke mahasiswa ya Gus Miftah ya. Betul, benefitnya kembali ke mahasiswa. Jadi di sebagian besar dari biaya tersebut sebenarnya digunakan untuk membiayai kebutuhan transportasi mahasiswa selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Jadi transportasinya itu tidak hanya satu kota, sebenarnya satu provinsi. Jadi satu provinsi mahasiswa tersebut bahkan kalau akhir-akhir ini setelah 2 tahun terakhir pasca corona itu bukan cuma satu provinsi lagi. Jadi Gus Zaki sekarang bahkan mendapatkan tiket gratis untuk satu Jerman untuk transportasi. Untuk satu Jerman. Pantesan Gus Zaki jalan-jalan terus ini. Pantas betah begitu ya di Jerman. Oke, boleh. Kita geser juga ini ke Gus Zaki. Tapi sebelum kita geser, sebelum ke Gus Zaki mungkin lebih diterangkan lagi nih Mbak Indah. ini ya. Jadi 5 juta biaya kuliah 1 semester dan itu benefitnya sebenarnya kembali ke mahasiswa berupa uang transportasi gratis. Jadi memang uang yang diberikan kepada boleh dibilang berarti tapi uang juga kuliahnya kembali gratis ya. Karena memang fasilitas kualitasnya Betul, pun juga betul sekali. Nah, itu yang sangat bayar bagus sendiri sekali. Mbak Indah. Jadi 5 juta pas satu semester dan itu nanti kembali dalam bentuk tiket transportasi gratis. Kalau Gus Zaki ini kalau nggak salah beasiswa ya Gus ya? Begitu. Iya benar sekali. Nah, ini berarti boleh. Ya, alhamdulillah saya merupakan penerima beasiswa LPDP Santri. Masya Allah. LPDP Santri pada waktu itu tahun 2021. 2021. Kemudian berangkatnya baru 2023. Oke. Ya, LPDP Santri sendiri itu. Oke, boleh dong Gus Zaki ceritakan bagaimana waktu itu mulai dari proses seleksinya atau mungkin waktu itu cari infonya Informasinya juga dapat dari bagaimana? mana Gus Zaki? Apakah Ada beasiswa arahan, LPDP Santri betul. atau- Karena Mbak Indah ini kepengen juga ikut dapat beasiswa di sana. Ini kita nyolong start kayaknya ya ke Gus Zaki ini. Gimana Gus? Kalau untuk LPDP Santri sendiri sebenarnya LPDP itu kan banyak jenisnya gitu ya, banyak jalur-jalurnya. Salah satunya itu ada afirmasi santri. Kebetulan ya, alhamdulillah saya juga santri ataupun alumni pesantren seperti itu bisa untuk memasuki jalur afirmasi tersebut. Karena banyak sekali ada ya umum itu kan, ada kewirausahaan, ada daerah tertinggal ataupun yang lainnya. Nah, saya ini kebetulan yang jalur santri. Nah, untuk persyaratannya banyak itu istilahnya ada santri berapa tahun mungkin, kemudian ada rekomendasi dari pesantren. Saya dulu rekomendasi dari pesantren Al Munawir Kerapiak Jogja, karena yang terakhir kan mondok di Kerapiak gitu ya setelah lulus. Nah, seperti itu. Kemudian ya milihnya di Jerman, betul. Istilahnya milih cari karena kan ada jenis-jenisnya gitu ya. Dari negara mana saya pilih yang Jerman karena ya benar tadi itu istilahnya kualitasnya bagus tapi sangat murah. Kebetulan
kalau di Jerman istilahnya pemerintah apabila membiayai satu hour di Jerman, satu penerima beasiswa di Jerman itu bisa untuk membiayai lima orang gitu loh di Wow. negara lain, mungkin di Inggris atau di Amerika, karena biaya kuliahnya hampir gratis itu loh. Bayangkan itu kan, sama Indo aja jauh lebih murah gitu loh, apalagi Iya, sama betul. negara lainnya gitu. Mhm. Nah, Makanya tadi sempat kaget kok bisa ternyata di sana sekitar 5 juta, kalau di 5 sini juta. malah Jauh 5 lebih ke mahal. atas ya. Dan 5 juta ternyata balik dalam bentuk Transportasi gratis dan untuk fasilitas begitu ya untuk fasilitas. mahasiswa-mahasiswa yang ada Iya. di sana. Tapi Wah. ngomong-ngomong tadi Gus Miftah juga sempat cerita di sana sambil bekerja. Barangkali Gus Miftah bisa ngasih gambaran kerja apa Gus di sana. Barangkali nanti Mbak Indah kepengen soalnya. Habis ini langsung ke sana juga Iya. ini kayaknya. Ya, jadi selama mahasiswa dulu saya dan juga beberapa teman-teman mahasiswa Indonesia yang lainnya itu sempat bekerja di salah satu pabrik di Frankfurt. Waktu itu pabrik industri rem yang cukup terkenal di Frankfurt. Nah, saya bekerja di situ. Kalau di hari kuliah biasanya mungkin hanya 2 kali atau 3 kali seminggu. Tetapi kalau liburan musim panas itu bisa full kita 7 hari 7 hari seminggu selama 1 bulan. Jadi penghasilannya bisa digunakan untuk membiayai kehidupan dan biaya kuliah selama semester berikutnya. Wow. Kalau boleh tahu Di- jadi apa Gus? Oh, kalau boleh tahu ya mungkin di pabrik rem ya jadi buruh pabrik ya. Operator, semacam operator begitu ya. Gus, Operator ya. Artinya tidak Iya. gengsi untuk memulai berkarir Iya, juga betul, di sana. betul. Nanti mana tahu ada lowongan untuk uji coba rem Gus. Nanti kita bisa tertarik ke sana ya. Bagian uji coba gitu. Iya, bagian uji coba. Atau jadi targetnya nih Gus. Iya. Jangan ya. Tapi yang luar biasa, ternyata di tengah kuliah tanpa meninggalkan tugasnya sebagai seorang mahasiswa juga bisa sambil bekerja. Nah, yang akan menarik lagi, Mbak Indah, nanti kita akan ulik lagi. Selain bekerja, selain belajar, para Gus ini juga aktif di PCINU Jerman. Wow, masih ada menyempatkan waktunya Kegiatan-kegiatan juga yang lain ya. termasuk dakwah, merawat ke-N1. Nanti kita akan ulik lagi, Mbak Indah. Iya, tapi boleh kita spill dulu menjadi apa ini di PCINU di sana? Mulai dari Gus Zaki mungkin? Aktif menjadi apa? Boleh diberitahukan kepada Jabal Oh Kopdar? iya. Kalau saya ini ya sebagai pembantu untuk apa? Biasanya pengisi pengajian Ustadz, gitu. beliau itu Ustadz. Nah, beliau terkenal sebagai Ustadz. Tidak ingin menyampaikan secara langsung Tapi ya. saya sudah tahu Iya. bocorannya. Ya. Beliau adalah Syekh Jerman. Nah, kalau Gus Gitu. Miftah ini Ya, karena sebagai sebagai santri istilahnya, karena saya itu dipesan oleh Pak Yai saya bahwasanya dimanapun yang namanya santri itu kalau nggak belajar ya mengajar. Oh, Seperti itu. Jadi kayak saya ya sedikit mengamalkan ilmu yang saya dapatkan terutama dari pesantren seperti itu. terutama dari pesantren. Kalau Terutama Gus, ketika Ramadan atau ketika ada yang meminta untuk ngaji ya sebisa saya membantu seperti mantap. itu. Masya Iya. Allah, biar bermanfaat ilmunya. Iya, betul. Kalau Gus Miftah, aktif menjadi apa ini? Ya, dulu ketika saya baru bergabung di PCNU Jerman, saya diminta untuk membantu NU Jerman dalam hal media dan publikasi. Sampai akhirnya saya diamanahi oleh Ketua Tanfiziyah sebelumnya, yaitu Gus Muhammad Rodin Billah, untuk menjadi wakil beliau sebelum beliau istilahnya itu Timis ya? mengganti tampuk kepemimpinannya kepada saya. Jadi baru tanggal 25 Desember kemarin bertepatan dengan hari Natal, saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Tanfiziyah PCNU Jerman. Masya Jadi, Allah. Selamat sambil Gus. bekerja. Ya, luar Ya, biasa. terima kasih banyak. Luar biasa. Sambil bekerja mungkin ya sambil pekerjaan utama saya mungkin bukan engineer tapi sebagai ketua tanfiziyah. Masya Allah, luar biasa dan selamat juga Gus. Oke, Jabal Kopdar. Yang tadi sudah kita spill juga ya, ternyata selain menjadi mahasiswa, berkarir atau bekerja, tapi juga aktif di PCINU di Jerman. Ya. Oke, penasaran bagaimana cerita selengkapnya? Kita akhir tadi sudah disebutkan ya, kalau ya Gus sudah menjadi mahasiswa, sudah Bekerja. bekerja juga, Ternyata masih aktif.
aktif loh. merawat ke-NU-an. Iya, masih sebagai aktif Ustadz, sebagai berdakwah. Kiai Gus Zaki dan juga sebagai Ketua PCI NU Jerman. Wah, ini sepertinya sudah penasaran ya, bagaimana ceritanya, awal mulanya juga seperti apa, dan Iya. bagaimana tantangan-tantangan. Betul, Pasti berbeda ya, Gus. betul. Kalau di Iya, Indonesia Gus dan juga Zaki, di boleh nggak Jerman. cerita Gus, cerita ngaji di sana itu seperti apa Gus? Ngaji apa, siapa yang ikut, dan pengajiannya ada di mana? Mungkin bisa cerita dengan santri-santri kita. Ternyata di Jerman bisa ngaji loh, bahkan bisa ngajar gitu. Kalau istilahnya ngaji bisa enggak, sangat bisa itu istilahnya ya. Karena kita itu bisa ngaji dimanapun dan kapanpun bisa. Bisa untuk yaitu berbagi ilmu dimanapun dan kapanpun, tergantung kita gitu ya. Banyak sekali kegiatan mengaji di NU Jerman ya. Ada yang mengaji fikih, tasawuf, itu kan ya, banyak sekali itu. Ada yang apa, pengampunya itu Rois Syuriah kita, Pak Yai Syaiful Fatah gitu ya. Kemudian juga apa, ketika Ramadan terutama itu sangat intens gitu. Salah satunya saya ketika Ramadan itu juga ada pengajian apa, Maulid Al-Barzanji. Karena istilahnya kan banyak sekali itu ya, orang-orang itu apa sih maulidan, apa sih bahasa Al-Barzanji itu bid'ah loh. Mereka nggak tahu aja gitu loh. Bahwasanya ini tuh sejarah Nabi, bagaimana kita mencintai Nabi kalau kita nggak tahu detail tentang Nabi Muhammad. Nah itu. Selain itu juga, selain online pengajian, dan ini kan online karena Jerman sangat besar, itu juga ada pengajian offline. Kita ada rutinan, misalnya kayak sebulan sekali kita emang gantian tempat-tempatnya gitu ya. Itu juga ada ngaji apa, fikih gitu ya, fikih dasar gitu kan, pakai kitab kemudian kita terangkan. Dan kebetulan para jamaah di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, bapak itu sangat antusias. Dan ingat, di sini di Jerman ini orang-orangnya sangat kritis gitu ya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa seperti itu? Ya emang mereka itu berani bertanya dan kritis ketika ada persoalan. Contoh, Mas, ketika saya bekerja jadi dokter, waktunya sangat mepet, gimana cara untuk sholatnya? Ketika sholat apa, musim apa winter seperti ini, bolehkah dijamak ketika dalam perjalanan seperti ini? Dan mereka itu bertanya, dan kita istilahnya santri itu harus siap dengan hal seperti itu. Iya. Harus siap menjawabnya, kita berikan literaturnya seperti itu. Oke, menarik ya, seperti menarik. itu ya. Kalau kita ke Gus Miftah. Gus Miftah, barangkali bisa diceritakan sekarang lagi fokus apa ini program-program PCI, atau mungkin bisa diceritakan secara umum sebenarnya program PCI itu seperti apa sih Gus? Ya, jadi PCI NU Jerman ini memiliki beberapa program, yang salah satunya yang menjadi program utama yaitu pelayanan masyarakat. Jadi kita membantu masyarakat dalam hal pernikahan secara Islam, mu'alaf, dan juga jenazah jika ada yang meninggal, dan juga pelayanan pembacaan bersama Yasin dan Tahlil bagi keluarga yang sudah meninggal. Lalu yang kedua ada juga pengajian rutin. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Gus Zaki beberapa pengajian rutin dalam hal tema tasawuf, fikih, dan lain-lain, sejarah Islam, dan juga itu berjalan secara bulanan dan juga mingguan. Lalu yang ketiga ada juga dalam hal pendidikan. Itu baik bagi pengurus NU Jerman maupun secara umum. Jadi pendidikan tidak hanya soal keislaman atau ke-NU-an, tapi juga dalam hal pendidikan umum lainnya seperti misalnya project management, communication skill, konflik management, dan lain-lain, yang berguna bagi bagaimana teman-teman pengurus dan juga mungkin masyarakat umum bisa memiliki skill, dalam hal ini soft skill, untuk membantu jalannya organisasi. Dan yang keempat, ya kita juga berusaha menjadi salah satu partner bagi perwakilan pemerintahan Indonesia yang ada di Jerman. Dalam hal ini adalah Kedutaan Besar dan juga Konsulat Jenderal, untuk bagaimana membantu menyampaikan, mempromosikan, atau bahkan membantu melaksanakan program-program pemerintah yang ada di Jerman. Masya Allah, sudah secara tegas dan lugas ya disampaikan oleh Gus Miftah. Ternyata ada banyak sekali pilar-pilar program kerjanya seperti itu. Tapi terkait pengalaman unik
apakah beberapa negara begitu ya Gus Ulun, ada yang memiliki aturan harus seperti ini, harus seperti itu. Apalagi kalau tahlilan atau pengajian rutin begitu ya, itu kan mungkin suaranya itu juga. Kalau pas acara lebih- ngumpul-ngumpul bareng, Jerman kan itu luas sekali ya, Iya. Gus. Biasa juga ya acara ngumpul-ngumpul bareng dengan semua jamaah di sana. Biasa, sangat biasa, dan juga sebenarnya sih asal tidak berada di tempat umum seperti taman atau tempat-tempat yang mengundang keramaian, selama di dalam gedung tidak membutuhkan izin yang terlalu rumit. Karena sudah banyak komunitas-komunitas Muslim di sini dari beberapa negara, yaitu dari Turki, Tunisia, Maroko, yang memang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan pengajian atau kumpul-kumpul masyarakat di sana. Cuma yang pakai rebana mungkin hanya dari PCNU ya. Yang pakai rebana hanya dari NU. Spesial dari Iya. NU. Nah, ini saya juga penasaran sama Gus Zaki. Sepertinya punya pengalaman unik atau cerita-cerita yang unik-unik juga ini selama berdakwah ya, melakukan kegiatan dakwah di Jerman. Gimana Gus Zaki? Kalau unik, istilahnya ada sih seperti itu ya. Terutama kayak di sini tuh kan banyak sekali agama. Kemudian ketika ngomongin tentang Islam itu kan banyak sekali mazhabnya gitu kan, corak-coraknya. Dan ada banyak sekali pandangan-pandangan Islam, ada yang keras, ada yang istilahnya seperti kita gitu, yang toleran, moderat gitu ya. Bahkan ketika saya di kampus ngobrol sama teman-teman gitu kan, mereka tuh juga penasaran, Islam itu seperti apa, wajah Islam seperti apa. Mereka tahunya Islam di Timur Tengah gitu kan. Iya. Oh ternyata ada ya Islam yang wajahnya kok seperti kita di Indonesia yang ramah, senang tersenyum gitu kan ya. Bukan kok yang garang gitu, tapi ya seperti itu. Saya pun menceritakan Islam itu juga bisa beriringan dengan agama yang lainnya gitu. Saya jelaskan di Indonesia yang ada banyak sekali agama, tetapi bisa saling berdampingan gitu. Mereka akhirnya senang gitu. Oh, seperti ini ya ternyata Islam itu ya, Islam yang damai gitu beneran. Jadi selain belajar di sini kita juga berdakwah, benar sekali. Seperti itu. Jadi memang teman-teman dari Gus Zaki justru penasaran ya, kok ada Islam yang seperti ini. Jadi tanyanya langsung ke Gus Zakinya ya. Wah, luar biasa. Oke, jadi kalau misalnya melihat dari pengalaman-pengalaman seperti itu, kalau boleh tahu Gus Zaki, di sana memang toleransinya cukup tinggi atau seperti apa? Sebenarnya orang-orang di sini toleran seperti itu ya, kayak ya mereka terbiasa hidup multikultur gitu ya, apalagi Multikultur. banyak pendatang-pendatang ya. Kebetulan di saya tinggal ini di Bonn, itu ibu kota Jerman Barat dulunya, itu merupakan kantor PBB United Nations itu. Jadi emang banyak sekali yang berdatangan ke sini, jadi udah terbiasa Jerman seperti Sudah itu. terbiasa. Apalagi Oke. dengan banyaknya pengungsi dari Syria itu kan tambah Islam. Jadi mereka Oke, baik. nggak kaget lah dengan Islam. Oke, baik, kita cukupkan dulu ya Jamaah Kopdar supaya makin penasaran Ya, ya, makin lebih hangat seru. lagi obrolannya, makin seru. Oke Jamaah Kopdar, tadi kita sudah kenalan dengan Gus Zaki dan Gus Miftah, bagaimana terkait dengan mendapatkan beasiswanya Ya. atau bagaimana ternyata di Jerman itu juga biaya pendidikannya lebih terjangkau ketimbang di Indonesia. Nah, Boleh dibilang sangat murah ya. iya, sangat murah sekali untuk kualitas yang sangat sepadan seperti Tidak itu ya. murahan, sangat murah tapi tidak murah. Iya, wah, seperti itu. Nah, Saya mendengar Mbak Indah di sana itu standar pendidikannya sangat tinggi. betul. Nah, kita dengerin yuk cerita bagaimana menurut Gus Zaki dan juga menurut Gus Miftah. Pengalaman pendidikannya ya. Pendidikan di Jerman itu seperti apa sih? Apa sih yang beda sama sistem pendidikan di Indonesia? Bahkan mungkin sistem pendidikan di negara-negara lain di dunia, Mbak Indah. Oke, kita dari Gus Zaki dulu mungkin. Oke, karena saya dulu istilahnya mengalami ya, ketika S1 di Indonesia di UGM, kemudian di sini di Jerman, saya membandingkan keduanya nih gitu loh. Iya. Itu sangat lumayan bedanya, cukup signifikan gitu. Kalau di Jerman itu emang harus ekstra sungguh-sungguh, gak cuma sungguh-sungguh, harus Ekstra ekstra. sungguh-sungguh. Karena iya, seperti saya di sains di kimia itu kan ada nanti perkuliahan, ada juga praktikum gitu ya. Kalau perkuliahan di sini itu istilahnya terserah mahasiswanya mau berangkat atau enggak. Nah itu ya, mau hadir di kampus atau enggak. Kalau di Indonesia kan harus ada minimal kehadiran 75% seperti itu untuk mengikuti ujian. Kalau di sini enggak, terserah. Tapi ketika ketika ujian harus bisa. Nah, tetapi di sini ketika saya mengikuti perkuliahan
hadir saja belum tentu bisa gitu loh. Apalagi nggak hadir. Apalagi nggak hadir. Apalagi tidak hadir. Ya. Heeh. Kenapa Iya, itu benar. Gus? Karena memang di sini itu materinya banyak, padat ya, padat banyak sekali, jadi tidak bisa kayak oh ntar aja gitu loh kita melihatnya, nggak bisa seperti itu, dan itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari untuk ujiannya. Kalau di Indonesia istilahnya gitu ya, tinggal seminggu hujan, oh mas santai-santai saya. Iya. Saya mengalami seperti mas santai, masih bisa lah jalan-jalan. Kalau di sini udah harus fokus gitu. Dari 1 bulan sebelumnya udah fokus dari setiap hari ke perpustakaan, bahkan di sini di perpustakaan itu kan tutupnya sampai jam 12 malam. Masya Ketika udah mendekati mau ujian itu 12 malam. sampai jam 12 malam pun masih banyak mahasiswa yang belajar. Nah ini yang kayak ada temennya belajar nih gitu loh. Jadi kayak semangat belajarnya sangat tinggi sekali sih dan sangat kompetitif seperti itu. Jadi standarnya sangat tinggi ya Gus. Kalau di sini yang Benar. buka sampai jam 12 malam itu rawon. Nah, kalau di sana perpustakaan ya. Iya. Ternyata perpustakaannya justru sampai malam karena Dilihat memang dari jam mahasiswanya bukanya juga. sudah luar biasa sekali. Ya. Kalau dari Gus Miftah, Pengalaman bagaimana? Gus Miftah sejak S1 loh di sana. Apa yang berbeda Gus? Standar pendidikannya barangkali atau cara pembelajarannya Gus? Ya, jadi mungkin meneruskan apa yang sudah disampaikan Gus Zaki tadi. Jadi benar bahwa di Jerman itu mahasiswanya dituntut untuk proaktif. Jadi sebenarnya profesor hanya memberikan clue-cluenya saja terkait apa yang akan diajarkan. Selebihnya mahasiswa dituntut untuk mencari sendiri bahan-bahannya, rumus-rumusnya, dan lain-lain. Wow. Dan yang kedua, yang mungkin unik juga, yang perlu diketahui mungkin bagi para santri terkait sistem pendidikan di Jerman untuk perkuliahan, baik S1 maupun S2 maupun sampai jenjang S3, itu dibedakan menjadi 2 kategori. Jadi di Jerman itu ada yang namanya universitas, Universität, dan juga ada yang namanya Fachhochschule. Dua-duanya ini jenjangnya sama-sama S1, sama-sama S2, bahkan sama-sama S3, tetapi yang membedakan antara universitas dan Fachhochschule ini itu adalah kalau universitas itu lebih banyak ke teorinya daripada prakteknya. Sedangkan Fachhochschule itu lebih banyak praktek daripada teorinya. Jadi kebanyakan mahasiswa yang dari luar negeri itu lebih memilih yang Fachhochschule karena begitu belajar itu langsung tahu apa yang akan dipraktekkan dari ilmu yang dipelajari. Sedangkan mungkin ada beberapa mahasiswa, mungkin sebagian mahasiswa yang berasal dari luar negeri yang mengambil universitas karena mungkin memang ingin jenjang karirnya itu menjadi peneliti, menjadi mungkin Akademisi, ya. dosen, akademisi dan lain-lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga yang belajar di universitas itu nanti bisa bekerja di industri. Mungkin seperti itu. Itu kalau Ausbildung gimana Gus? Apa sama Kalau dengan Fachhochschule? Ausbildung, ya, kalau Ausbildung itu lain lagi dari 2 kategori tadi ya. Kalau 2 kategori tadi itu untuk jenjang kuliah S1, S2, S3. Ausbildung itu namanya pendidikan vokasi. Jadi mahasiswa yang datang dari Indonesia itu nanti ketika masuk ke dalam program Ausbildung itu nantinya akan mendapatkan kontrak kerja di salah satu perusahaan di mana dia bisa bekerja sambil belajar sampai program Ausbildungnya itu selesai, sehingga setelah Ausbildungnya selesai dia bisa apply kerja di beberapa industri atau pekerjaan di Jerman sesuai dengan jurusan Ausbildungnya. Jika Ausbildungnya tentang keperawatan, maka nanti bekerjanya di rumah sakit. Ausbildungnya tentang memasak, berarti nanti bekerjanya di hotel, restoran, dan lain-lain. Iya. Wow, Jadi begitu. semacam politeknik, tapi sudah ada kontrak kerjanya, begitu ya Gus ya? Oh, jadi memang sudah lebih terarah seperti itu. Ya, dan dibayar, mendapat gaji dari Ausbildung itu. Sejak dia Ada kuliah ya bayarannya. Gus, sudah dapat gaji ya Gus? Ya, meskipun istilahnya bukan kuliah, tapi pendidikan vokasi. Pendidikan Jadi vokasi. sudah mendapatkan gaji dari perusahaan yang menampung dia selama Ausbildung itu. Wah, cocok Seperti ini itu. Ji. untuk- Uniknya, menariknya seperti Iya. itu. Oke, boleh kita kembali sedikit ke Gus Zaki. Tadi menyampaikan kalau harus ekstra sungguh-sungguh
Dari Gus Zaki sendiri, cara belajarnya waktu S1 dulu ya di UGM, lalu sekarang sudah S2 di Jerman. Apakah teknik belajarnya atau strategi belajarnya juga berbeda, Gus Zaki? Kalau dibilang berbeda ya sedikit berbeda itu ya. Istilahnya di sini emang lebih spesifik, lebih apa ya? Lebih sungguh-sungguh beneran. Contoh ketika kita belajar itu orang Jerman tuh sangat suka menulis di kertas itu loh. Oh. Kalau saya melihat orang-orang Jerman ya, kalau dulu kan apalagi sekarang itu kan paling cuma di foto. Kalau dulu kan di foto gitu ya. ditaruh di laptop tinggal belajar gitu doang kan. Kalau orang Jerman enggak, emang apalagi ditulis ulang, kemudian dia mereka mulai belajar gantian sama teman, kemudian dihafalkan, kemudian ya seperti itulah di kertas kecil-kecil kayak kartu gitu ya. Itu yang membuat beda itu banyak sekali tuh kayak dibuat kartu gitu kan, terus kumpulnya tebal-tebal gitu, kemudian mereka ditulis lebih detail gitu, Lebih detail seperti lagi. apa benar. Oke. Jadi kayak di sini emang ya orang-orang tuh kreatif sekali untuk belajar gitu loh. Harus kreatif karena memang harus Benar. ekstra sungguh-sungguh ya Gus. Oke, jawab Iya. konten. Kita masih akan membahas bagaimana sih uniknya ya cerita-cerita ketika nyantri juga di Jerman. Ya Gus, sekarang kita akan bahas bagaimana tips and triknya. Ini yang paling penting dan ditunggu-tunggu. Kan hebat-hebat banget ini para Gus-Gus kita. Biar santri-santri bisa nyusul Gus. Barangkali Gus Zaki punya tips bagaimana bisa dapat beasiswa di Jerman. Dari Gus Zaki dulu Ya, mungkin. dari Gus Zaki. Oke, kalau ngomongin beasiswa ini tadi kan saya sebutkan bahwasanya saya beasiswanya LPDP Santri. Jadi mungkin buat teman-teman santri ini bisa mulai mencari gitu ya. Udah mulai riset beasiswa apa sih yang kemungkinan bisa ini kalau mau ke Jerman. Kalau sekarang mungkin ada LPDP itu ya. Kemudian ada juga beasiswa Indonesia Bangkit, ada juga beasiswa Indonesia Maju. Jadi pemerintah itu juga menyediakan macam-macam beasiswa tersebut. Kemudian ada DAAD itu yang dari pemerintah Jerman itu ya. Setelah itu, ini kan melihat dari background pendidikan teman-teman mau jurusan apa, kemudian disesuaikan dengan kampus atau universitas di Jerman yang begitu banyak itu kan. Ada di universitas tadi yang disebutkan oleh Gus Miftah ya. Ada juga yang di Fachhochschule gitu atau di dan banyak lagi gitu loh. Kemudian mulai dicari jurusannya apa yang sesuai. Contoh saya kan kelas internasional, jadi dalam bahasa Inggris. Kebetulan saya belum bisa terlalu bahasa Jerman, jadi carinya yang dari bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman emang sudah tertarik gitu ya di Jerman dan udah belajar di Jerman, mau cari yang pengantarnya pakai bahasa Jerman, itu pun malah lebih bagus itu ya. Ada banyak sekali. Jadi selain apply untuk beasiswanya, cari banyak sekali itu ya. Kemudian juga langsung apply untuk kampusnya. Jadi dua-duanya. Nanti ketika udah matching gitu ya, insya Allah gampang itu di sini. Dan jangan khawatir, teman-teman kadang itu takut nanti gimana di sana sholatnya dan sebagainya, apalagi santri ya. Di sini insya Allah bisa. Apalagi ada syekhnya tadi ya, yaitu Syekh Zaki tadi. Sudah ada Syekh Zaki ini di sana ya. Ini kalau yang beasiswa Mbak Indah. Kalau yang tanpa beasiswa, kebetulan Gus Miftah punya pengalaman S1 tanpa beasiswa. Apa tipsnya ini Gus Miftah? Iya, jadi meskipun saya S1-nya sudah 10 tahun yang lalu, tapi sebenarnya yang paling penting bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di Jerman, terutama yang S1, itu segera sedini mungkin mempersiapkan belajar bahasa Jerman, karena itu yang nanti akan menjadi tulang punggung skill yang digunakan selama kuliah di Jerman. Karena selama kuliah di Jerman, teman-teman akan menemukan banyak hal, kosakata, apalagi spesifik di jurusan tertentu, itu bahasa Jermannya harus benar-benar matang. Jadi persiapkan bahasa Jerman sedini mungkin. Yang kedua, terkait dengan sama seperti yang sudah disampaikan oleh Gus Zaki, untuk informasi-informasi tentang kuliah di Jerman, terutama yang dari jenjang S1, itu tidak seperti zaman saya dulu. Zaman saya dulu informasinya sangat sedikit, masih belum tersedia banyak di internet. Sekarang teman-teman bisa mencarinya semuanya di internet. Apa yang diperlukan untuk bisa kuliah S1 di Jerman, persyaratannya apa saja, ketika apply visa, dokumen yang dibutuhkan apa, lalu ketika sampai di Jerman apa yang harus dilakukan, apakah teman-teman
belajar bahasa Jerman dulu supaya bisa mendapatkan visa di sana, kemudian baru apply Studienkolleg. Jadi ini tadi yang belum saya sampaikan. Jadi sebelum teman-teman bisa kuliah di universitas atau Fachhochschule di jenjang S1, teman-teman akan belajar 1 tahun 2 semester itu di sebuah institusi namanya Studienkolleg untuk persiapan dan penyetaraan. Jadi baru sampai setelah Studienkolleg nanti baru teman-teman bisa apply untuk kuliah S1. Jadi semua informasi sekarang di internet sudah tersedia. Masya Tidak seperti zaman saya dulu. Jauh lebih mudah ya, Gus ya. Jauh lebih mudah dan Jauh lebih jauh mudah, lebih ya. banyak sekali akses-akses yang bisa Iya. kita mengambil informasi dari sana sini untuk bisa studi di Jerman. Jerman. Oke, Ya. terima kasih banyak Gus Zaki dan Gus Miftah atas sharing-sharingnya. Bismillah, insya Allah habis ini nyusul ya Ya. santri-santri di Indonesia Segera ini nyusul Gus Zaki dan Gus nyusul juga ke Miftah. Jerman. Amin, insya Allah. Terima kasih juga Gus Ulun. Terima kasih, Mbak Indah. Oke, semoga sukses selalu ya Amin. Gus Ulun. Amin, Oke, amin. luar biasa. Terima kasih Jemaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.